Baik teman-teman, sebelum menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya supaya Anda mendapatkan info terbaru dari kita. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol share, dan silakan bagikan ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi di channel kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan informasi terkait berkas yang perlu disiapkan. Jadi sebelum pendaftaran pada PPDB Jatim jenjang SMA SMK tahun 2020. Nah, ini kalau kita lihat di informasi yang ada di ppdbjatim.net, nah itu mengenai salah satunya mengenai jalur pendaftaran yang ada di SMA maupun di SMK. Nah, ada beberapa jalur dan ada ketentuan yang sudah dijelaskan di sini ya. Di mana ada ketentuan umum, terus nanti ada ketentuan khusus. Nah, terus selanjutnya nanti yang akan kita bahas di sini adalah berkas-berkas yang perlu dipersiapkan. Jadi mungkin mumpung kalau kita melihat jadwalnya itu masih agak lama karena kita verifikasi nilai rapor itu dibuka mulai tanggal 11. Terus untuk pengambilan PIN itu masih lama lagi, yaitu tanggal 8 Juni. Nah, jadi tidak ada salahnya kalau kita menyiapkan berkas-berkas yang perlu dipersiapkan. Karena nanti semua bentuk kegiatan PPDB nanti semuanya memakai online atau daring. Jadi tidak ada istilahnya pemberkasan ke sekolah tujuan. Tapi nanti untuk lebih lanjutnya nanti tetap kita pantau di informasi yang telah disediakan di link ppdbjatim.net. Nanti semua informasi akan disampaikan melalui portal itu. Nah, baik, kita akan membahas yang pertama mengenai berkas yang perlu dipersiapkan, karena nanti semua datanya di by upload ya, atau di by upload atau scan. Nah, scan itu nanti ada dua macam yang boleh di-scan. Jadi nanti untuk yang pertama, yang pertama nanti scan aslinya. Jadi misalkan kalau saya kasih contoh, misalkan KK atau kartu keluarga, ini perlu di-scan. Ya, ini di-scan. Nah, yang di-scan nanti aslinya. Jadi yang asli kartu KK itu di-scan. Nah, scan nanti dengan kriteria satu adalah jelas atau tidak blur. Ketika nanti di zoom, jadi ketika dia di zoom atau diperbesar, maka gambarnya tidak pecah. Jadi gambarnya tidak pecah dan bisa terbaca dengan jelas. Nah, itu untuk semua persyaratan nanti sama, jadi scan aslinya. Atau kalau tidak punya aslinya, itu legalisir dari pejabat yang berwenang. Jadi legalisir dari pejabat yang berwenang. Itu kalau misalkan ijazah, itu berarti setidaknya yang berwenang adalah kepala sekolah. Nah, nanti kalau kakak, berarti nanti mungkin bisa di Dukcapil atau mungkin bisa bisa juga mungkin di kecamatan atau mungkin di balai desa ya. Tapi kita sarankan semua scan-nya adalah yang aslinya. Jadi yang aslinya yang di-scan, kita garis bawahi. Di sini bahwa semua yang di-scan adalah dalam bentuk file asli. Nah, kenapa kalau kita menyarankan untuk semua berkas itu di-scan ya? Karena kita semuanya memakai jalur online. Jadi setidaknya nanti pasti berkas-berkas itu akan diupload secara mandiri. Ya, jadi nanti semua berkas-berkas itu nanti akan dilakukan upload secara mandiri ya, oleh calon peserta, oleh calon siswa. Nah, nanti mumpung waktunya masih lama, sehingga nanti Bapak Ibu, orang tua atau calon peserta didik nanti bisa menyiapkan berkas-berkas itu dengan lebih lebih mudah lagi, sehingga nanti waktu pendaftaran sudah tidak usah bingung dengan yang namanya berkas. Nah, selanjutnya yang nomor 2 itu adalah ada akte lahir. Jadi akte lahir atau surat kelahiran atau keterangan lahir nanti juga harus disiapkan, harus di-scan asli sama. Selanjutnya ada ijazah atau SKHU. Nah, ini ijazah atau SKHUN itu biasanya untuk yang lulusan di bawah tahun 2020. Ya, karena untuk tahun 2020 ini kemungkinan
untuk SKU-nya tidak ada, untuk ijazahnya juga belum keluar. Nah, selanjutnya untuk ijazah atau SKUN itu juga sama, ini juga di-scan untuk lulusan yang di bawah tahun 2020. Nilai rapot, nah nilai rapot ini bisa juga di-scan atau bisa juga tidak. Karena nanti untuk nilai rapor itu nanti digunakan untuk di jalur rata rapor atau jalur, kalau kita lihat di sini ya. Jadi nanti ada namanya jalur nilai gabungan. Sebentar kita lihat di sini, prestasi gabungan dari rata nilai rapor semester 1 sampai 5 dan rata nilai ujian nasional. Nah, untuk tahun 2019. Jadi artinya yang lulusan di bawah 2020 itu juga harus menyediakan ijazah dan SKU-nya. Terus untuk nilai rapor ini juga disiapkan. Nah, nanti untuk jalur rata rapor dan UN. Jadi ini jalur rata rapor dan UN 2019. Itu juga jangan lupa untuk disiapkan, mungkin bisa di-scan dulu. Nah, yang selanjutnya yang nomor 5 itu surat keterangan lulus. Nah, surat keterangan lulus itu mungkin nanti kalau di SMP-nya sudah ada informasi kelulusan, itu bisa minta surat keterangan lulus. Nah, jangan lupa ini juga di-scan yang asli. Ini juga di-scan yang asli. Nah, nanti disiapkan semuanya, disiapkan dalam bentuk format JPG atau mungkin PDF ya. Jadi untuk format scan, nah ini nanti untuk format scan asli, nah itu disiapkan dalam format JPG atau PDF. Itu yang perlu disiapkan. Sehingga nanti kita tergantung sistemnya mintanya JPG atau PDF. Terus untuk ukuran maksimal, nah ini ukuran maksimal itu biasanya kurang dari 2 MB atau biasanya 2000 KB ya. Jadi untuk ukurannya, karena ukurannya kecil ya, mungkin nanti akan lebih kecil, lebih bagus lagi. Tapi dengan catatan ini tadi, jelas tidak blur ketika di zoom atau diperbesar, tidak pecah ya. Ini sangat penting karena nanti kalau ketika di zoom pecah itu nanti biasanya mungkin tim verifikatornya tidak jelas, mungkin nanti bisa ditolak atau mungkin harus dilakukan verifikasi ulang. Selanjutnya surat keterangan lulus sudah. Selanjutnya ini lokasi. Nah, lokasi atau GPS titik koordinat garis lintang bujur ini sangat penting sekali. Ini itu pada jalur zonasi. Nah, jalur zonasi ini hanya diperuntukkan untuk SMA. Jadi untuk SMK tidak ada jalur zonasi. Nah, ini untuk melihat GPS itu juga sudah banyak ya, mungkin di HP-HP Android itu juga sudah banyak. Mungkin cara melihat menentukan titik koordinat bagaimana itu juga sudah ada. Mungkin nanti bisa melihat di Google Map atau mungkin menggunakan aplikasi Android yang lainnya. Nah, karena titik koordinat itu sangat menentukan ketika berada di jenjang jalur zonasi SMA. Selanjutnya, nah ini untuk Kartu Indonesia Pintar. Ini untuk jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi ini bagi yang memiliki Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, ini juga wajib untuk dilakukan scan. Jangan lupa bahwa semua yang di-scan adalah yang asli. Jangan yang difotokopi terus scan, jangan, tapi semua ambil yang asli. Nah, terus ini kartu bantuan pangan non tunai, ini juga kalau bagi yang punya ya, kalau yang tidak punya ya tidak usah mencari-cari. Nah, poin 11, apabila kuota belum terpenuhi, artinya jalur afirmasi di pemilik kartu ini belum memenuhi, itu bisa dapat menggunakan surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan. Nah, ini juga perlu di-scan yang asli ya. Nanti juga semuanya perlu di-scan yang aslinya, nanti disiapkan, jangan lupa formatnya disiapkan JPG atau PDF. Ini tergantung dari sistem. Jadi nanti mintanya PDF atau JPG, silahkan disiapkan. Nah, khusus kuota untuk anak keluarga buruh, nah ini dengan persyaratan tambahan berupa surat keterangan atau keanggotaan asosiasi buruh. Ini juga sama untuk jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi itu juga bisa di SMA, juga bisa di SMK. Nah, untuk
Surat tanda keanggotaan, nah ini mungkin Bapak Ibu orang tua sudah paham, nanti mungkin bisa ditanyakan di tempat yang bekerja. Nah, selanjutnya yang nomor 13 ada SK tugas atau SK pindah atau mutasi. Nah, ini biasanya yang mungkin PNS atau yang lainnya ketika kena jalur perpindahan orang tua, mungkin PNS TNI itu yang mungkin dari apa istilahnya daerah satu mungkin dipindah ke daerah yang lain. Nah, itu pasti ada SK mutasinya atau ada SK tugasnya. Itu juga sama, ini juga harus di-scan aslinya. Nah, nanti kalau semua berkas sudah disiapkan, nanti ketika waktu pendaftaran kita tinggal mengupload saja. Karena nanti secara informasi bahwa semua syarat pendaftaran itu yang melakukan upload data itu adalah dari calon peserta didik masing-masing. Nah, selanjutnya sertifikat prestasi. Nah, nanti ketika Anda memiliki prestasi, nanti misalkan mau masuk di jalur prestasi atau perlombaan, itu juga sertifikat prestasinya silakan di scan atau di fotokopi. Di scan aja. Scan asli, juga sama di scan asli. Nah, jangan lupa nanti yang fotokopi itu juga harus dilegalisir. Ya, dilegalisir jadi pejabat yang berwenang, jadi yang mengeluarkan sertifikat. Itu jangan lupa semuanya dilakukan scan asli, sehingga nanti ketika di-upload sudah siap berkasnya. Selanjutnya nomor peserta UN. Nah, nomor peserta UN itu untuk tahun 2020 kan tidak ada UNBK, sehingga nanti yang memiliki nomor peserta UN itu hanya yang di bawah tahun 2020. Nomor peserta UN kalau misalkan punya kartunya boleh di-scan, kalau tidak, ini jangan lupa ditulis, diingat-ingat. Karena nanti ketika diminta untuk nomor peserta UN-nya, kita sudah memiliki datanya. Nah, mungkin ini berkas-berkas yang perlu dipersiapkan dulu. Nanti kita tinggal melakukan upload data saat kita melakukan pendaftaran calon peserta didik baru. Ya, karena apa? Karena kalau kita lihat di jalur-jalurnya, di sini di jalur, pasti nanti di sini memiliki istilahnya persyaratan-persyaratan. Tapi setidaknya kalau kita sudah memiliki ini, kita sudah melakukan scan data semuanya ini. Kita scan data, dan nanti di scan semuanya, artinya kita sudah siap untuk melakukan pendaftaran. Nah, untuk melakukan scan data itu bisa menggunakan scan ya, mungkin scan menggunakan printer yang ada scannernya. Scanner boleh, atau mungkin bisa memakai aplikasi Android. Aplikasi Android itu juga boleh. Misalkan sebagai contoh saja, misalkan cam scanner atau mungkin fast scanner atau yang lain-lainnya. Yang penting yang perlu dipahami adalah ini. Jadi ketika di zoom jelas, tidak blur dan juga tidak pecah, dan tulisannya terlihat jelas. Yang penting tulisannya jelas. Terus jangan lupa ukuran maksimal harus kita ambil yang 2 MB. Nanti kalau mungkin ketika ngupload kok minta di bawah 2 MB, berarti silahkan dikompres lagi dengan file aplikasi kompres juga sudah banyak. Mungkin nanti kalau belum bisa, nanti kita buat di video tutorial selanjutnya, yaitu bagaimana cara scan data dan juga cara melakukan kompres dari ukuran besar menjadi yang ukuran kecil. Ya, nanti jangan lupa jadwalnya selalu dilihat. Nah, ini nanti setidaknya kita paham, oh jadwalnya seperti itu, dan kita harus apa yang harus kita lakukan sudah siap. Mungkin itu saja untuk persiapan berkas. Nanti silahkan disiapkan dulu sehingga nanti waktu pengambilan PIN, nah ini tanggal 8 Juni kita sudah siap. Ketika pengambilan PIN kita sudah menyiapkan berkas yang di-upload. Cukup seperti itu saja teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan atau mungkin dalam memberikan penjelasan. Saya mohon maaf. Nanti selanjutnya pantau terus channel kita. Kita akan memberikan info-info update seputar PPDB Jatim tahun 2020. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.